Salam Bapak Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Pada pagi hari ini kembali kita berjumpa dalam renungan firman Tuhan. Firman Tuhan pagi hari ini kita ambil dari Roma pasal 8 ayat 1 sampai 9. Demikian firman Tuhan, saya bacakan bagi kita. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada dalam Kristus Yesus. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Sebab apa yang tidak mungkin dilakukan hukum Taurat karena tidak berdaya oleh daging telah dilakukan oleh Allah. Dengan jalan mengutus anaknya sendiri dalam daging yang serupa dengan daging yang dikuasai dosa karena dosa. Ia telah menjatuhkan hukuman atas dosa di dalam daging, supaya tuntutan hukum Taurat digenapi di dalam kita yang tidak hidup menurut daging tetapi menurut roh. Sebab mereka yang hidup menurut daging memikirkan hal-hal yang dari daging. Mereka yang hidup menurut roh memikirkan hal-hal yang dari roh. Karena keinginan daging adalah maut, tetapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Sebab keinginan daging adalah perseteruan dengan Allah, karena ia tidak takluk kepada hukum Allah. Hal ini memang tidak mungkin baginya. Mereka yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Tetapi kamu tidak hidup dalam daging, melainkan dalam roh. Jika memang roh Allah diam dalam kamu. Tetapi jika orang tidak memiliki roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Dalam ayat yang pertama dikatakan, demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada dalam Kristus Yesus. Ada 4 hal yang akan kita pelajari bersama berkenaan dengan pembacaan firman Tuhan dari Roma pasal 8 ayat 1 sampai 9. Yang pertama, dalam Kristus tidak ada penghukuman. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada dalam Kristus Yesus. Kata dalam Kristus mengandung pengertian bersama Kristus. Jadi kita mati dan hidup bersama Kristus itu karena kita di dalam Kristus. Dalam Roma pasal 6 ayat 11 dikatakan, demikianlah hendaknya kamu memandangnya, bahwa kamu telah mati bagi dosa, tetapi kamu hidup bagi Allah dalam Kristus. Hidup tanpa Kristus adalah merupakan kesalahan yang sangat besar. Hidup tanpa Kristus, hidup dalam perbudakan dosa. Hidup tanpa Kristus, kita tidak tahu arah dan tujuan hidup kita. Tetapi hidup dalam Kristus berarti kita bebas dari hukuman akibat dosa. Hidup dalam Kristus menang atas dosa. Hidup dalam Kristus berarti kita hidup bersekutu dengan Allah. Hidup dalam Kristus berarti kita rela mengikuti pimpinan, tuntunan Roh Allah dalam hidup kita. Hidup dalam Kristus kita dibebaskan dari segala kesulitan hidup. Selanjutnya, Roh Kudus menguasai hidup kita sepenuhnya. Dosa memang tetap menggoda, akan tetapi terpujilah Allah. Dosa tidak berkuasa lagi atas hidup kita. Karena hidup kita terselenggara dalam Kristus. Hidup kita bergerak dalam Kristus. Kita berkarya dalam Kristus. Kita menyelenggarakan hidup kita sepenuhnya dalam Kristus, menurut pimpinan dan tuntunan Kristus. Dalam Kristus artinya kita tercakup dalam kematiannya. Allah memandang kematiannya sebagai kematian kita, sehingga kita memperoleh bagian dalam kematiannya, yaitu pembenaran, lepasan dari kuasa dosa. Dalam Kristus artinya kita tercakup dalam kebangkitan. Artinya kita memiliki hidup yang baru, karena kita memiliki kuasa untuk hidup dalam hidup yang baru. Dan suatu hari kelak kita akan menerima tubuh yang baru yang tidak takluk lagi pada dosa.
Dalam 2 Korintus 5 ayat 15 tertulis, dan Kristus telah mati untuk semua orang, supaya mereka yang hidup tidak hidup untuk diri sendiri, tetapi untuk Dia yang telah mati dan telah bangkit untuk mereka. Hidup dalam Kristus berarti kita hidup untuk Kristus, bukan untuk diri kita. Hidup kita sepenuhnya untuk memuliakan Tuhan Yesus Kristus. Yang kita kerjakan memuliakan Tuhan Yesus Kristus. Kita melayani untuk memuliakan Tuhan Yesus Kristus. Yang kedua, dalam Kristus manusia atau aku telah dibebaskan dari maut. Dalam ayatnya yang kedua tertulis, Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dari Kristus, dari hukum dosa dan maut. Jika kita melihat dalam versi bahasa Inggris, di sini dikatakan hukum roh. Hukum roh yang dapat membebaskan kita dari hukum dosa dan hukum maut. Roh Kudus yang memberi hidup, Roh Kudus yang bekerja, Roh Kudus yang giat dalam kita, Roh Kudus yang membebaskan kita dari kuasa dosa. Roh Kudus bekerja leluasa dalam hidup kita. Orang percaya yang sudah menyerahkan hidupnya sepenuhnya dipimpin oleh Roh Kudus. Semua orang yang ada dalam Kristus, semua dibebaskan dari hukuman. Semua orang yang hidup dalam Kristus tidak hidup lagi menurut daging, tetapi menurut pimpinan Roh. Kata dalam Kristus Yesus, manusia atau aku telah dibebaskan dari segala kerusakan akibat dosa dan maut. Maut memiliki dua hal. Yang pertama, orang yang berdosa dan hidup dalam dosa, hari-hari dalam maut, suasana maut, tidak ada damai, tidak ada sukacita, selalu marah, selalu tidak terkontrol hidupnya. Itu suasana maut. Yang kedua, maut itu berbicara kematian yang kekal. Dalam Kristus Yesus, manusia atau aku telah dibebaskan dari hukuman yang kekal. Itu yang saya katakan dari maut yang kedua. Yang ketiga, hidup dalam Kristus, manusia atau aku adalah hidup baru. Dalam ayat 3a tertulis, sebab apa yang tidak mungkin dilakukan oleh hukum Taurat karena tidak berdaya oleh daging, telah dilakukan oleh Allah. Kita tidak mungkin hidup baru kalau kita hidup dalam daging. Kita tidak punya kuasa untuk menaklukkan keinginan daging kita. Itu sebabnya Yesus harus mati sebagai korban penebus, supaya kuasa maut itu dalam hidup kita ditaklukkan. Karena Taurat tidak dapat menaklukkan kuasa daging itu. Taurat tidak dapat membenarkan kita. Taurat tidak dapat menguduskan kita. Taurat tidak dapat membebaskan kita dari dosa. Karena Taurat tidak mengandung janji pengampunan. Taurat tidak memiliki janji akan penghapusan dosa. Hukum Taurat menyempurnakan apa yang dilakukan oleh daging. Artinya semakin sempurna keinginan daging itu bekerja dalam hidup orang yang tidak dipenuhi oleh Roh Allah. Dalam ayat 3b tertulis, dengan jalan mengutus anaknya sendiri dalam daging, yang serupa dengan daging, yang dikuasai oleh dosa karena dosa. Ia telah menjatuhkan hukuman atas dosa dalam daging. Jelas di sini Yesus sudah dikorbankan sebagai korban penghapus dosa, sehingga kita menerima pengampunan dosa dan kita hidup dalam hidup yang baru, dimerdekakan dari hukum dosa, dimerdekakan dari hukum maut. Baik kesalahan kita maupun kuasa dosa
Hukum Taurat gagal menyediakan pengampunan dan tidak ada pengampunan di sana. Tapi Allah dengan ajaib telah mengutus anaknya melakukan apa yang tak dapat dilakukan hukum Taurat. Contoh, ketika Musa membawa bangsa Israel ke tanah Kanaan, Musa tidak dapat membawa mereka masuk tanah Kanaan karena dia sudah meninggal. Tetapi Yosua melakukan apa yang tidak bisa dilakukan oleh Musa, sehingga Yosua membawa bangsa Israel masuk ke tanah Kanaan serta merebut tanah Kanaan. Demikian apa yang tidak bisa dilakukan hukum Taurat, tetapi dengan kasih dapat dilakukan oleh Kristus. Dalam Ibrani 10 ayat 10 tertulis, dan karena kehendaknya inilah kita telah dikuduskan satu kali untuk selama-lamanya oleh persembahan tubuh Yesus. Allah mengutus anaknya sendiri dalam daging, yang serupa dengan daging, dikuasai dosa, serta menjadikannya sebagai korban bagi dosa. Allah menyatukan hukuman atas dosa dalam daging yang tidak dapat dilakukan hukum Taurat. Yesus Kristus tidak berdosa sebab ia kudus dan suci. Kristus tidak berdosa walaupun ia mengenakan kodrat daging yang rusak dan berdosa. Meskipun ia sendiri sempurna dan tak terjangkau oleh kerusakan itu, tapi dia dijadikan dosa. Betapa hebatnya perendahan diri yang Allah lakukan dalam Yesus Kristus. Mengutus Yesus menjadi korban penebus dosa bagi saudara dan saya. Jadi Kristus adalah korban yang diutus Allah menjadi korban penghapus dosa bagi kita. Kristus dibuat menjadi dosa karena kita. Dalam 2 Korintus 5 ayat 21 tertulis, Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Ketika Kristus dihukum, dosa dihukum. Dia dihukum dalam kodrat manusia. Demikian pengudusan menjadi keadilan Allah bagi orang percaya dan keselamatan bagi setiap orang percaya kepada kita. Yang keempat, dalam Kristus manusia atau aku hidup dalam roh. Semua orang mendapat bagian dalam hak istimewa ini, yaitu orang yang percaya kepada Dia dan harus hidup menurut asas-asas rohani, bukan lagi hidup menurut asas-asas jasmani. Sementara yang lain yang tidak hidup oleh Roh Kudus, maka tuntutan hukum Taurat akan digenapi dalam hidup mereka, yaitu mereka akan mati dalam kebinasaan. Mana caranya kita dapat melihat orang yang hidup menurut daging? Yaitu dengan cara memeriksa apa yang kita pikirkan. Apa perkara-perkara dagingkah yang kita pikirkan atau perkara-perkara rohani? Mencari perkenan Allah kah kita atau mencari perkenan manusia? Sebab apa yang dipikirkan oleh orang, itulah ya jati dirinya. Isi pikiran kita adalah semua hal-hal yang kita pikirkan. Dalam Amsal 23 ayat 7a tertulis, sebab seperti orang yang membuat perhitungan dalam dirinya sendiri, demikianlah ia. Pikiran sebenarnya tempat bersemayamnya hikmat. Kemana arah rencana? Kemana arah rancangan? Kemana arah hidup kita selanjutnya? Ada dalam pikiran kita. Mereka yang memikirkan perkara-perkara daging, Paulus mengatakan agar kita waspada terhadap keinginan daging. Paulus menunjukkan betapa keinginan daging akan membawa kerusakan dan kesengsaraan dalam hidup. Karena keinginan daging adalah maut. Keinginan daging, kematian rohani. Kematian rohani menuju kematian kekal. Kematian daging adalah kematian jiwa. Keinginan daging tidak mencari Allah. Sementara jiwa seharusnya harus bersatu dan bersekutu dengan Allah.
pada masa pandemi ini, orang-orang yang dulu sebelum masa pandemi tidak pernah beribadah, sekarang saya percaya kalau mereka masih hidup dalam daging, tidak akan ada dalam hidup mereka satu hasrat, keinginan yang besar untuk datang mencari Tuhan. Bohong besar kalau ada orang berkata, aku rindu beribadah kepada Tuhan. Sementara waktu belum pandemi saja, dia tidak pernah datang beribadah. Kenapa? Karena dia tidak hidup dalam pimpinan roh. Tetapi orang-orang yang hidup dalam pimpinan roh, ketika belum masa pandemi, dia setia beribadah. Dan saat masa pandemi sekarang ini, saya percaya hasratnya begitu menggebu-gebu ingin beribadah kepada Tuhan. Karena dia sudah merasakan hidup dalam Tuhan. Dia sudah merasakan betapa indahnya bersekutu dengan Tuhan. Walaupun memang sekarang kita bisa beribadah kepada Tuhan, tetapi akan ada gairah yang lebih besar. Akan ada gairah dan semangat yang lebih besar saat kita beribadah bersama-sama di dalam rumah Tuhan. Bagaimana kita bisa melihat orang hidup menurut keinginan roh? Kita tahu orang yang hidup menurut keinginan roh, dia akan memiliki rasa haus akan Tuhan dalam hidupnya. Rasa haus akan kebenaran. Dia akan bersungguh-sungguh hidup mencari kepuasan keinginan Allah dalam hidupnya. Dan hidupnya hanya untuk memuliakan Tuhan. Dan kalau dia hidup menurut pimpinan roh, dia akan selalu berusaha mencari perkenan Tuhan. Akan terus berusaha mencari apa yang menjadi keinginan, kehendak, dan kerinduan Tuhan dalam hidupnya. Nah, kalau orang itu sudah hidup dalam pimpinan Roh Kudus, maka dia akan memiliki buah-buah roh yang terlihat nyata dalam hidupnya. Dia akan memiliki kelemah lembutan, memiliki kerendahan hati, dia cinta damai, dia sabar dalam hidupnya. Dan ketika dia dipimpin oleh roh, dia menjadi pribadi yang memiliki semangat dalam hidupnya. Dia memiliki kuasa untuk hidup terus berkenan turut keinginan dan kehendak Allah dalam hidup. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Salam.